Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wira di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih menceritakan tentang apartemen yang sangat menyeramkan. Cerita ini masih sama ditulis oleh Ed Pristory. Keseraman seperti apakah yang ada di apartemen ini? Mari masuk ke ceritanya. Beberapa hari sebelumnya, ya udah sih, lo nginep di apartemen gue aja dulu. Sampai dapat kosan yang baru, ribet banget hidup lo. Takut aku, es. Takut apaan deh? Takut malah betah. Ntar nggak pindah-pindah aku. Alah, kalau betah ya syukur. Lo bisa nemenin gue kan? Serius, kan udah gue bilang dari dulu. Lo tinggal bareng gue juga nggak apa-apa. Itu percakapan aku dengan Esti, salah satu teman dekatku di kampus. Kami satu jurusan di salah satu universitas swasta di Jakarta. Awal tahun 2019, percakapan ini terjadi, di mana semuanya bermula. Aku Hera, asal Surabaya, sedangkan Esti Mojang Priangan. Diawali dengan aku yang harus meninggalkan tempat kos, yang sudah aku tinggali selama 2 tahun lamanya. Ada satu alasan yang memaksaku untuk harus keluar dari tempat kos itu, lalu pindah ke tempat lain. Karena itulah akhirnya bercerita kepada Esti mengenai hal ini. Aku harus mencari tempat tinggal baru di Jakarta. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, akhirnya Esti malah menawarkan untuk tinggal di apartemen tempatnya tinggal. Dia bilang untuk sementara, sampai aku dapat tempat kos yang baru. Walaupun dia akhirnya juga bilang, kalau mau tinggal di sana seterusnya, juga nggak masalah. Tapi entahlah, aku tipikal orang yang gak mau menyusahkan atau merepotkan orang lain. Makanya dalam hal ini, aku lebih memilih untuk sementara saja, sampai dapat tempat kos yang baru. Iya, pada akhirnya aku mengiyakan untuk tinggal di apartemen Esti. Ya udah, besok lo bawain deh barang-barang lo sekalian. Tapi gue ke Bandung ya, lo pegang aja nih kuncinya. Hesti bilang begitu, menyuruh aku untuk langsung pindah dan tinggal di apartemennya segera. Singkatnya, pada suatu hari di awal tahun 2019, aku benar-benar pindah ke apartemen Esti. Hari Kamis, waktu itu nggak ada perkuliahan, sampai akhir pekan. Kebetulan, Hesti sedang ada acara di luar kota, memaksa aku untuk datang dan pindah sendirian. Selesai, akhirnya sudah aku pindahkan semua barang-barangku di salah satu kamar di dalam apartemen. Karena niatnya sementara, jadinya nggak semua barang aku bongkar. Hanya yang aku perlukan saja yang dikeluarkan. Sisanya tetap berada di dalam kotak-kotak kardus. Apartemen Hesti ini letaknya di Jakarta Selatan, nggak terlalu jauh dari Patung Pancoran. Di dalam kawasannya berdiri belasan tower apartemen yang menjulang tinggi. Iya, apartemen yang cukup terkenal pokoknya. Unit yang dipunyai Hesti cukup besar, punya 2 kamar tidur, ruang tengah yang besar juga. Ada balokannya pula. Secara keseluruhan apartemen ini sangat nyaman untuk ditinggali. Makanya ada ketakutan yang beralasan yang aku bilang ke Esti tadi. Aku takut nantinya akan betah. Segelas minuman dingin menemaniku duduk sendirian di balkon. Sekitar jam 8 malam, aku melepas lelah menghirup udara luar. Memandang lepas jauh tanpa halangan. Pemandangan Jakarta dari lantai 12 ini cukup membuatku takjub. Lampu-lampu dengan berbagai warna menghiasi menerangi malam. Lampu kendaraan terlihat warna-warni, menyusuri jalanan ibu kota. Cukup lama aku menikmati momen itu, sampai akhirnya nggak terasa, jam sudah menunjukkan ke angka 11. Tinggal di apartemen besar ini sebenarnya agak sedikit membuatku was-was. Walaupun menurut teman-teman, aku termasuk orang yang pemberani, tapi tetap saja nyaliku agak sedikit bergetar ketika sedang berada di tempat baru seperti ini, sendirian pula. TV di ruang tengah aku biarkan terus menyala, walaupun sama sekali gak aku tonton. Begitu pula dengan lampu-lampu, sengaja aku nyalakan semuanya. Sampai ketika aku pengen pipis. Dengan begitu aku harus meninggalkan balkon, lalu masuk menuju toilet. Nah, ketika sudah sampai di toilet, ada satu keanehan yang terjadi. Aku sangat yakin kalau sebelumnya sudah menyalakan lampu di dalam toilet. Aku memang sengaja membiarkannya terus menyala. Tapi ketika aku lihat,
Ternyata lampu toilet dalam keadaan mati. Gelap jadinya. Ya sudah, aku menyalakan lagi, lalu masuk. Nah, ketika hendak masuk, tiba-tiba seperti ada angin dingin berembus keluar. Berembus menerpa tubuhku. Bingung itu angin apa, angin dari mana. Dan itu memang jelas-jelas hembusan angin. Gak terlalu ambil pusing, aku lalu meneruskan untuk masuk dan menyelesaikan buang air. Ketika berada di dalam toilet, aku membiarkan pintu tetap terbuka. Gak berani menutupnya. Toh aku juga sedang benar-benar sendirian. Pikirku begitu. Tapi yang terjadi kemudian cukup membuat aku ketakutan. Ketika masih duduk di atas kloset, tiba-tiba aku melihat seperti ada sesuatu yang melintas di depan pintu, di luar toilet, di ruang tengah, bergerak dari kiri ke kanan, dari pintu apartemen menuju balkon. Sekilas, aku melihatnya seperti objek bergerak berwarna putih, setinggi orang dewasa, berkelebat melintas. Jantungku langsung seperti berhenti berdetak. Apa itu? Setelahnya aku berdiam selama beberapa puluh detik lamanya, menerka-nerka apa yang baru saja melintas. Mati-matian aku coba kumpulkan nyali, memupuk keberanian untuk berdiri dan keluar. Aku sangat ketakutan dan ada alasannya, karena belakangan aku seperti tersadar kalau objek yang sekelebat melintas tadi bentuknya mirip sekali dengan satu makhluk seram yang sangat aku takutkan. Bentuknya sangat mirip dengan pocong. Dalam diam, aku berharap kalau aku salah lihat. Aku berharap hanya berhalusinasi. Aku berharap itu bukan pocong. Nekat, perlahan akhirnya aku mulai berdiri, lalu melangkah menuju pintu. Pintu toilet ini letaknya di tengah. Kalau menoleh ke kanan, akan terlihat balkon. Ke kiri pintu keluar. Nah, ketika sudah persis berada di pintu, perlahan aku menoleh ke kanan. Di balkon, aku melihat sesuatu yang dari tadi membuatku ketakutan, walau hanya dalam pikiran. Namun kali ini, aku benar-benar melihatnya secara langsung. Di balkon yang pintunya aku biarkan terbuka, berdiri satu makhluk yang bentuknya terlihat cukup jelas. Sosok putih kusam, setinggi orang dewasa, berdiri diam dengan lilitan tali yang melingkar di beberapa bagian tubuhnya. Iya, aku melihat ada pocong sedang berdiri di balkon. Gak bisa melihat wajahnya secara jelas, tapi dapat dipastikan kalau pocong itu berdiri menghadap ke dalam. Berdiri menghadap aku, menatap. Sontak aku menangis dalam diam. Beberapa detik terpaku menatap sosok menyeramkan itu. Entah berapa detik kemudian, aku akhirnya seperti tersadar, lalu mengalihkan pandangan dari balkon. Kemudian sambil menunduk, aku bergerak mendekat meja ruang tengah, meraih ponsel. Setelah itu perlahan melangkah menuju pintu, berniat untuk melarikan diri keluar. Aku bergegas keluar, pergi menjauh. Pintu apartemen masih dalam keadaan terbuka ketika aku melangkah cepat menuju lift, berlari kecil menyusuri lorong. Dan entah penasaran atau gimana, bodohnya aku malah menoleh ke belakang, melihat ke arah pintu apartemen. Ternyata, pocong sudah berpindah tempat. Dia terlihat berdiri di depan pintu, di lorong, berdiri memperhatikan aku. Aku menekan tombol lift berkali-kali agar cepat terbuka. Ketika pada akhirnya sudah sampai di depannya. Syukurlah, akhirnya pintu lift terbuka. Lalu aku masuk ke dalamnya. Seram, ketika pintu lift masih dalam proses tertutup. Aku masih bisa melihat pocong itu di kejauhan. Dia masih berdiri di depan pintu apartemen. Malam pertama yang seharusnya menginap di apartemen Hesti, malah aku habiskan dengan bermalam di tempat kos temanku yang lain. Malam menyeramkan itu merupakan malam yang sangat menakutkan buatku. Setelahnya aku gak berani tinggal di situ sendirian. Setelah Hesti kembali dari Bandung, aku baru berani untuk tinggal di situ lagi. Tapi tetap saja, masih terus merasakan trauma. Ketakutan tetap terus ada. Aku belum menceritakannya kepada Hesti. Aku pikir toh hanya sementara tinggal di situ. Nanti saja akan aku cerita semuanya kalau sudah pindah ke kos baru. Berikutnya hari terus bergulir. Aku masih tinggal berdua dengan Hesti di apartemennya. Yaitu tadi, harus selalu ada Hesti. Aku gak mau tinggal sendirian.
Pokoknya nggak mau. Entah ketika sudah hari keberapa tinggal di situ, aku lagi-lagi mengalami kejadian yang awalnya aku anggap biasa. Karena memang itu sangat biasa, nggak ada seram-seramnya sama sekali. Aku lupa waktu itu hari apa, yang pasti sudah sore, sekitar jam 3. Pada hari itu aku menghabiskan waktu berleha-leha di kamar saja, beristirahat, hingga sekitar jam 1 siang, aku tertidur di kamar. Ketika aku mulai tidur, Hesti masih ada di apartemen. Nah, sekitar jam 3 aku terbangun, karena mendengar ada suara orang sedang berbincang di ruang tengah. Pintu kamar dalam keadaan tertutup, tapi aku masih bisa mendengar perbincangan itu. Terdengar seperti suara 2 orang laki-laki. Aku bingung mereka siapa, tapi sebelum mencari tahu lebih jauh, terlebih dahulu aku meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Di ponselku ada pesan WhatsApp dari Hesti yang isinya, "Gue ke minimarket bawah dulu sebentar." Pesan itu tertulis masuk 20 menit sebelum aku bangun. Berarti Hesti sedang gak ada di apartemen. Lalu siapa 2 laki-laki yang sedang berbincang di ruang tengah? Selanjutnya aku gak berani keluar. Sungkan kalau mereka ternyata keluarga dari Hesti yang sedang datang berkunjung. Makanya aku memutuskan untuk terus diam di kamar. Cukup lama, sekitar 10 menit, aku diam sambil terus menajamkan pendengaran. Coba untuk menangkap isi perbincangan di luar. Tapi gak bisa, aku gak bisa mendengar dengan jelas. Hanya gumaman-gumaman yang diselingi dengan tawa tertahan. Itu pun seringkali ada jeda hening cukup lama. Ya sudah, akhirnya aku menghabiskan waktu dengan membuka ponsel. Namun beberapa menit kemudian, perhatianku kembali teralihkan. Karena tiba-tiba, suara perbincangan di luar menghilang cukup lama. Kira-kira beberapa menit. Kok tiba-tiba sepi? Aku lalu berdiri, berjalan menuju pintu. Gak membukanya, tapi mendekatkan telinga untuk mencoba menajamkan pendengaran. Tapi gak ada apa-apa. Sepi yang ada. Ruang tengah seperti kosong. Kemana 2 orang tadi? Kemudian aku mendengar ada suara pintu terbuka, pintu depan. Terdengar suara langkah masuk. Tiba-tiba pintu kamar yang ada aku di dalamnya terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Ternyata Hesti. Kaget aku, Es, ucapku. Maaf, gue pikir lo masih tidur. Ngapain lo berdiri di depan pintu? Tanya Hesti. Kemudian aku menceritakan semuanya tentang mendengar ada 2 orang laki-laki tadi. Oh, itu om gue. Kadang dia mampir ke sini kok. Begitu jawaban Hesti dengan sedikit terbata. Ya sudah, gak ada pertanyaan lebih lanjut. Laki-laki itu tadi ternyata omnya Hesti. Sebentar aja ya, Ra, tenang aja. Paling lambat jam 11 gue udah balik. Pada suatu malam sekitar jam 7, Hesti bilang begitu. Dia berencana untuk jalan keluar bersama pacarnya. Aku tentu saja awalnya gak setuju. Sempat bilang kalau begitu, aku pergi juga. Kemana saja, yang penting gak di apartemen sendirian. Aku takut. Enggak lah, lo gak usah pergi. Gue usahain deh, jam 10 udah balik. Lo parno amat sih. Udah, lo gak usah kemana-mana deh. Ya sudah, dengan berat hati aku mengiyakan. Aku pikir, toh Hesti akan pulang malam ini juga. Begitulah, akhirnya Hesti pergi, meninggalkan aku sendirian, sekali lagi. Malam terus bergulir, sudah hampir jam 11. Aku masih duduk di balkon, menghabiskan waktu menunggu Hesti, yang belum datang juga. Was-was dan kecemasan tentu saja terus melintas. Masih trauma dengan kejadian pocong waktu itu. Tapi karena sebelumnya hari sudah sangat melelahkan, akhirnya aku memutuskan masuk kamar. Akan coba memaksa diri untuk tidur. Agak kesal karena Hesti gak menepati janji. Sudah beberapa kali aku WhatsApp tapi jawabannya selalu OTW. Entah OTW kemana. Kesal aku. Ya sudah, akhirnya aku masuk kamar. Setelah sudah di dalam kamar, kali ini aku menutup pintunya. Takut kalau ada yang melintas lagi di depan pintu. Aku membiarkan lampu dalam keadaan menyala terang. Namun aku tetap memaksa mata untuk terpejam. Mengucak-ucak mata, tiba-tiba aku terjaga. Langsung meraih ponsel. Ternyata sudah hampir jam 1. Hanya sekitar 2 jam saja
Aku sempat terlelap. Kenapa tiba-tiba terjaga? Karena ada yang membangunkanku. Lagi-lagi aku mendengar ada suara orang sedang bercakap di ruang tengah. Laki-laki itu lagi, Omnya Esti. Suaranya terdengar sampai ke dalam kamar. Aku yang sudah terjaga jadi jelas mendengarnya. Namun kali ini lawan bicaranya bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan perempuan ini dapat dipastikan bukan Esti, karena aku sangat mengenali suara dia. Omnya Esti dan teman perempuan ini terlibat percakapan yang gak terlalu intens. Sesekali saja, dan itu pun hanya tektok beberapa kalimat pertanyaan, yang jawabannya hanya iya dan enggak. Aku juga berasumsi kalau Esti belum pulang, karena gak mendengar suaranya sama sekali. Aku belum berani untuk bangun dari tempat tidur atau berusaha mendekat ke pintu. Dengan begitu akan dapat lebih jelas mendengar suara mereka. Aku belum berani, khawatir mereka akan sadar kalau sedang ada aku di dalam kamar. Iya, aku berasumsi karena nggak tahu ada aku di sini. Hesti, Omu datang lagi nih. Ada temannya juga cewek. Aku nggak enak. Kamu katanya mau balik, kok belum sampai juga sih? Pesan WhatsApp aku kirim ke Hesti dengan sedikit mengomel karena sudah hampir jam 1. Dia belum pulang juga. Ya wajar saja aku WhatsApp dia. Aku jadi nggak nyaman tinggal di apartemen miliknya ini dengan nggak ada tuan rumah. Ditambah ada dia yang tiba-tiba datang dengan membawa teman. Aku jadi nggak enak hati. Cukup lama pesan WhatsAppku nggak dijawab oleh Esti. Sebelum akhirnya sekitar 15 menit kemudian ada pesan masuk. Om gue yang mana? Pesan pendek Esti bertanya seperti itu. Om kamu loh. Kamu kan bilang kemarin, kadang-kadang Omu datang sebentar. Gimana sih? Jawabku. Oh, om gue yang itu. Iya ya, biarin aja, Rak. Lo di kamar aja. Dia gak bakalan notice kalau lo ada di kamar. Lo gak usah keluar. Dia bawa temen sekarang, cewek. Lagi ngobrol tuh di ruang tengah. Temen cewek? Oh iya, dia kadang bawa temennya. Udah, lo di kamar aja ya. Jangan keluar. Bentar lagi gue pulang. Begitu Esti bilang. Ya udah, aku di kamar aja nih. Tapi kamu buruan pulang dong ah. Gak enak aku ngumpet gini. Gimana coba kalau Omu sampai tahu kalau ada aku di dalam kamar? Enggak lah, om gue gak akan sadar kalau lo ada di situ. Udah, lo diem aja. Gue balik sekarang. Percakapan selesai. Aku turuti apa yang Esti bilang. Tetap diam di kamar menunggu sampai dia pulang. Setelahnya waktu berjalan lagi. Dalam keheningan, aku terus diam di atas tempat tidur, sambil terus menajamkan pendengaran. Coba menangkap setiap rangkaian kata, membentuk kalimat yang terdengar dari pembicaraan Omnya Esti dan temannya. Tapi nggak bisa, hanya sedikit kata yang dapat aku tangkap agak jelas. Selebihnya hanya kumaman-kumaman mengambang, antara ada dan tiada. Selain itu, aku juga berharap Esti akan menepati janjinya untuk pulang sebentar lagi. Sangat gak nyaman berada dengan orang yang gak aku kenal dalam satu apartemen. Cukup lama berdiam di atas tempat tidur, sampai akhirnya aku gak tahan lalu memutuskan untuk bangun, melangkah mendekat ke pintu. Kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba aku nekat ingin membuka pintu? Karena seketika, suara percakapan itu hilang, hening, dan sepi jadinya. Pada kemana orang-orang itu? Sudah pergikah? Tapi sepertinya nggak mungkin, karena sama sekali aku nggak mendengar ada suara pintu terbuka atau tertutup. Ya sudah, aku penasaran. Akhirnya memutuskan untuk mencari tahu, berniat membuka pintu untuk melihat situasi ruang tengah. Tapi, ketika sudah hanya tinggal memutar gagang pintu, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan masuk. Itu ternyata WhatsApp dari Esti. Lemas aku membaca isi WhatsApp-nya. Mengumpulkan segenap nyali dan keberanian, akhirnya aku mampu untuk memutar gagang pintu, lalu perlahan membukanya. Celah pintu melebar perlahan, karena memang aku mendorong membuka dengan sangat pelan. Aku ketakutan, takut kalau ada pemandangan seram di ruang tengah. Aku diam, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku ketakutan teramat sangat, ketika akhirnya bisa melihat ruang tengah dengan sepenuhnya, ketika pintu sudah terbuka lebar. Ruang tengah nggak dalam keadaan kosong. Ternyata di situ ada dua sosok yang sedang duduk di sofa, berhadapan, terpisah oleh meja di tengahnya.
Sosok laki-laki dan perempuan. Yang lelaki mengenakan kemeja dengan panjang warna putih. Yang perempuan duduk dengan rambut tergeres bau. Pakaiannya berwarna gelap kusam, menyeramkan, karena kemudian mereka berdua menatapku dengan wajah pucatnya, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat yakin kalau mereka bukan manusia, karena wujudnya sangat mengerikan. Kemudian akhirnya aku memutuskan untuk berlari menuju pintu, berniat untuk keluar. Ketika pada saat terakhir aku berdiri menatap mereka, samar terdengar suara pelan dan datar dari sosok perempuan. Aku menangkap dia bilang begini, "Jangan pergi." Gak pikir panjang, aku langsung lari keluar, pergi dari situ secepatnya. Itulah akhir cerita dari Cekam Apartemen Jakarta kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.